Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di video ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka melanjutkan perkuliahan mata kuliah tahfidz Al-Quran, di mana sebelumnya mata kuliah ini dibimbing oleh guru kita Kiai Haji Ali Imron Ahmad. Kemudian beliau menyerahkan kepada saya. Mudah-mudahan perkuliahan ini bisa terus berlanjut sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sebagai dosen pengganti tidak banyak melakukan berbagai macam hal. Saya cuman sebagai dosen pengganti ingin menekankan praktek penguasaan tajwid secara langsung kepada teman-teman semua, di mana di dalam mata kuliah tahfidz Al-Quran ini kita para mahasiswa dituntut untuk yang pertama bisa membaca Al-Quran dan hafal beberapa ayat penting di dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat ini sangat berguna bagi kita, tidak hanya untuk perkuliahan ini saja, tetapi untuk kehidupan kita nanti setelah kita selesai kuliah menjadi sarjana, kemudian kita dipakai di tengah masyarakat, digunakan menjadi imam misalnya, atau menjadi khatib, atau menjadi pemimpin tahlil dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang harus kita kuasai, harus kita hafal, kita kuasai tajwidnya dengan baik dan benar. Dan dengan itulah saya akan sama-sama mengajak kawan-kawan para mahasiswa untuk belajar Al-Quran. Adapun ayat yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 untuk pertemuan pertama ini. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Kita lihat tajwidnya. Yang pertama ayat 1. Alif Lam Mim. Nah, tadi cara membaca harus kita tahu. Ini namanya huruf yang ada di awal surah, yang oleh ulama disebut dengan fawatihus suwar, pembuka surah-surah. Banyak jenisnya.
Ada alif lam mim dalam Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, di awal surah Ali Imran. Ada lagi alif lam mim sad. Itu di surah Al-A'raf. Ada alif lam ra. Ada lagi alif lam mim ra, dan lain sebagainya. Jadi bacanya alif lam mim, bukan alama, tapi alif lam mim, disebutkan hurufnya. Dan cara membacanya pun harus sesuai. Alif lam panjang 6 harakat atau 3 alif. Kemudian lam ditahan kurang lebih 2 harakat. Kemudian dilanjut lagi mim. Nah, itu ya. Jadi begitu. Harus sesuai dengan kaidah tajwid, tidak boleh lebih, tidak boleh salah. Alif lam mim. Kemudian ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fiih. Za panjang 2 harakat, likal kitabu 2 harakat, la 2 harakat, fi boleh 2, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Karena ini mad arid lisukun. Kalau yang za, kita sama la itu namanya mad asli. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Nah, ya. Harus sama. Hudal lil muttaqin. Kemudian hudal lil muttaqin. Nah, muttaqin ini mad arid lisukun. Boleh pendek, hudal lil muttaqin, boleh, atau setengahnya, hudal lil muttaqin, atau 6 harakat, hudal lil muttaqin. Oke, baik. Itu ayat kedua. Kemudian yang perlu diperhatikan dari ayat yang kedua ini, ada titik 3, 2 biji di sini. Ini apa artinya? Ini adalah pilihan wakaf. Kita boleh wakaf di raib, langsung ulang fihi hudal lil muttaqin, atau boleh wakaf di la raiba fiih, langsung hudal lil muttaqin, gitu ya, boleh wakaf. Contohnya kalau kita mau berhenti di fi, dzalikal kitabu la raiba fiih hudal lil muttaqin. Nah, atau mau berhenti di raib, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh begitu. Baik, kemudian ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ingat, ini alladzina mad asli, yu'minuna mad asli, wa yuqimuna mad asli, kemudian as-shalah ini mad arid lisukun karena kita berhenti di sini. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang perlu diperhatikan, mim ini namanya mim syiddah atau mim tasdid. Artinya kalau tasdid mim, huruf mim tasdid atau huruf nun tasdid, maka konsekuensinya sama, dia wajib dengung. Wa mim kurang lebih 1 alif atau 2 harakat. Wa mimma razaqna, qalqalah jangan lupa.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang perlu diperhatikan, di situ ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Apa hukumnya? Kalau nun mati bertemu dengan huruf fa itu namanya ikhfa. Dibaca samar-samar nunnya. Jadi yunfiqun. Itu namanya ikhfa. Oke, ulang dari sini. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qurnya sama dengan muttaqin tadi, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh juga 6 harakat, tidak boleh lebih dari 6 lagi, dan tidak boleh kurang dari 2. Muttaqin yunfiqun. Oke, sama ya, sama rata, tidak boleh ada yang beda, yang ini 2, yang ini 6 gitu. Itu tidak nyambung namanya, harus sama. Kalau mau pakai 2, 2 semua. Hudal lil muttaqin razaqnahum yunfiqun. Nah, itu. Atau mau pakai yang panjang, hudal lil muttaqin razaqnahum yunfiqun. Tinggal pilih. Kemudian ayat yang kedua kita baca lagi sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita lanjut ke ayat yang keempat ya, tadi yang ketiga, mohon maaf. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Oke. Walladzina mad asli, yu'minuna mad asli, kemudian bimaun ini mad jaiz munfasil. Mad jaiz ini panjangnya boleh 2 dan boleh 4 harakat. Kalau kita mau baca walladzina yu'minuna bima boleh, tapi harus sama ya dengan mad jaiz lain. Atau walladzina yu'minuna bima Nah, ini harus 2 pilihan. Boleh 2, boleh 4. Itu yang perlu kita perhatikan di ayat 4 ini. Kemudian ada nun mati bertemu dengan huruf zai. Ini sama dengan yang di atas ini tadi. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Hukumnya ikhfa. Samar-samar, wajib samar-samar. Nah, ini juga wama sama, ada mad jaiz munfasilnya, ada lagi ikhfa-nya, nun mati bertemu huruf zai. Unzila, ini harus sama. Bima unzila dan wama unzila, cara bacanya harus sama, tidak boleh ada yang beda. Kemudian nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Apa hukumnya? Hukumnya adalah iqlab. Dia juga harus dengung, mirip dengan ikhfa sebenarnya. Baik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini yuqinun adalah mad arid disukun.
sama dengan muttaqin. Yunfiqun, yuqinun. Oke, ulang ya. Diulang sekali kita baca. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Kita ulang dari وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Yang terakhir ayat kelima. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ingat, ulaika ini mad wajib. Mad wajib ya, mad wajib munfasil. Mad wajib muttasil ya. Mad wajib munfasil. Jadi harus panjangnya 6 harakat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau mad jaiz tadi boleh 2, boleh 4. Kalau mad wajib harus 6. Oke. Kemudian ala adalah mad asli. Kemudian selanjutnya hudan, ada tanwin atau baris 2 di atas bertemu dengan huruf mim. Ini adalah idgham bi gunnah, wajib gunnah ya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu kurang lebih ada beberapa hukum tajwid yang harus diperhatikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di ujian akhir berkenaan dengan hukum-hukum tajwid yang ada di sini. Baik, terima kasih. Demikian pembelajaran untuk pertemuan kita yang keberapa ini, yang ke-7 ya. Kalau dilihat di absen itu sudah 6 kali pertemuan, maka ini adalah pertemuan yang ke-7 untuk kelas kita ini. Mungkin kelas lain, ada kelas yang juga mengambil mata kuliah tahfiz ini mungkin sama, bisa pertemuan ke-5 mungkin, atau bisa pertemuan ke-6. Demikian, mudah-mudahan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tajwid pada ayat kursi. Kemudian nanti kita akan bahas tajwid pada 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian juga nanti kita akan bahas tajwid mulai dari surah Ad-Duha insyaallah sampai An-Nas. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini, pertemuan-pertemuan yang tersisa, bisa cukup untuk kita mengadakan pengajian-pengajian atau perkuliahan tahfiz Quran ini. Dan sekali lagi diharapkan ini harus hafal ayat-ayat ini, karena nanti akan berguna untuk kita semua di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya untuk mengejar nilai mata kuliah tahfiz, tapi lebih dari itu untuk mengejar nilai dalam kehidupan kita nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.